Jufri Abdullah dari Takalar. Wahyu Hidayat dari Wajo. Hairudin dari Pindrang. Adeyani, Lu Timur, juara. Suparman dari Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mensimulasikan tahapan supervisi akademik, di mana pada hari ini kami akan mengamati 3 tahapan, yakni tahapan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Namun kali ini kami hanya mengamati dari 2 tahapan, yakni pra-observasi dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Silakan. Mari duduk. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Farman? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat sekali. Aman-aman jadi jalan. Alhamdulillah Pak, tadi dari jalan itu sudah langsung masuk di ruang guru dulu baru ke ruangan. Kelihatannya ceria sekali ya. Ya harus Pak, semangat, kita mau mengajar Pak, jadi harus semangat. Oke Pak Farman, seperti yang kita sepakati kemarin bahwa hari ini rencana kita akan Ya. observasi. Adapun tujuannya itu demi kebaikan sekolah kita ini. Pak Farman, Iya Pak. saya ingin bertanya dulu. Apa sih tujuan pembelajaran yang Bapak siapkan itu? Jadi Pak, untuk kegiatan hari ini saya memiliki beberapa tujuan, tapi yang untuk hari ini khususnya itu adalah peserta didik itu atau siswa itu bisa menulis ya, karena pada pertemuan sebelumnya itu sudah merancang. Pada kesempatan hari ini saya tujuannya itu adalah bagaimana peserta didik bisa menulis teks observasi. Itu yang menjadi tujuan utama. Apa artinya begini Pak? Apakah sesuai dengan capaian pembelajaran Ya. yang Bapak sekarang cari? Ya betul Pak, jadi saya di dalam capaian pembelajaran khusus mata pelajaran saya Pak yang bahasa Indonesia ini, jadi ada memang capaian di dalam itu dari, kan ada 4 elemen Pak, jadi ada elemen menulis memang. Jadi karena ini sudah mau berakhir di materi pokok ini, maka selanjutnya sekarang itu adalah anak-anak mau menulis ya, menulis teks observasi. Oh, gitu. Oke, kita lanjut Pak Farman. Ya Pak. Berbicara masalah strategi. Strategi apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran itu? Oh iya Pak. Jadi untuk pembelajaran ini Pak, saya sudah merancang strategi yang ada di dalam perangkat pembelajaran saya yang saya sudah kirim kampanye Pak pada Bapak untuk dicek-cek. Jadi strategi saya itu adalah sebentar di pembelajaran itu, setelah saya memberikan pengantar, kemudian petunjuk aktivitas kegiatan kepada anak-anak, saya akan menggiring mereka Pak keluar kelas untuk memilih objek-objek yang mereka akan observasi untuk dikumpulkan data-datanya. Nanti dari data-data itu mereka akan kembali setelah anak-anak mengumpulkan data di luar, mereka akan kembali ke kelas untuk mulai menyusun berdasarkan strategi atau sistematika penyusunan teks itu Pak. Artinya sudah dirancang itu Pak? Ya sudah Pak, ya sudah tercantum di perangkat saya Pak bahwa tidak ada aktivitas keluar kelas kemudian ada kelas. Kira-kira ada masalah yang bisa terjadi jika anak-anak itu keluar dari kelas? Apakah sudah diidentifikasi? Apakah ada atau tidak ada? Ya. Jadi untuk saat ini Pak, saya berpikir bahwa kemungkinan ada masalah nanti ketika anak-anak terlalu jauh misalkan observasi objek atau benda, mungkin mereka itu akan susah saya pantau Pak. Iya. Nah, jadi bisa jadi bahwa nanti ada itu yang mungkin dia bilang mau ke tempat ini ya, tapi karena saya kan ada juga siswa lain ke tempat, misalkan tempat di sebelah kanan mengarah ke sebelah kiri, mungkin itu saya butuh dukungan di situ Pak. Rencananya kemana Pak? Ya jadi untuk ini karena seperti itu tadi masalahnya, jadi saya ini meminta anak-anak itu nanti di sekitar lingkungan sekolah saja Pak. Oh iya, Tidak terlalu keluar jauh ya. Oh iya. Ya, kan di lingkungan kita ini ada banyak objek yang bisa diobservasi anak. Kira-kira masalahnya apa itu Pak?
yang pertama kira-kira nanti saya bantu untuk penyelesaiannya. Oh iya Pak. Masalahnya nanti kemungkinan ini untuk mengamankan anak-anak Pak. Oh, iya. Iya, supaya jangan ada yang keluar sekolah. Kemudian juga mengamankan supaya bisa tetap kerjasama Pak. Sampai satu orang yang kerja, yang lainnya keluyuran Pak. Jadi dibagi nanti dalam beberapa kelompok ya. Iya, betul sekali. Karena dalam satu kelompok itu ada yang bertanggung jawab sebagai ketua dan sebagainya. Oh, Itu ada iya, ya. Pak. Ya, jadi karena ini berbasis proyek Pak, jadi ada pembagian kelompok pada pertemuan sebelumnya Pak. Jadi anak-anak itu nanti akan bergerak sesuai kelompok. Oh, iya. Tapi dalam prosesnya itu, apakah menerapkan tahapan pembelajaran apa yang digunakan oleh siswa selama ini sebagai contoh memahami, mengaplikasi, dan merefleksi? Ya, betul sekali Pak. Jadi pastinya bahwa tahapannya nanti itu adalah memahami, dan itu sudah berlangsung pertemuan sebelumnya Pak. Sekarang ini mau mengaplikasi. Yang mengaplikasinya itu menulis. Jadi ada produknya di tahapan aplikasi ini. Nanti setelah selesai tulisan baru pindah lagi ke pertemuan berikutnya, masuk kepada refleksi. Jadi untuk pertemuan depan refleksi ya. Iya, untuk pertemuan ini mudah-mudahan bisa terselesaikan sebentar kalau tidak ada hal Pak khusus mengaplikasi. Mumpung kita duduk bersama Ya. pada hari ini, untuk pertemuan depan untuk refleksi itu sudah disiapkan tempatnya di mana ya? Refleksinya Pak. Iya. Ya, jadi untuk refleksinya nanti itu kita siapkan saat di dinding kelas Pak. Oh, iya. Selain bisa disampaikan secara lisan, juga nanti anak-anak tempel di tempat-tempat yang sudah kita siapkan. Alat tambahan yang digunakan? Nah, jadi alat yang saya gunakan ini Pak, jadi yang pertama tentu kembali kepada siswa, ada alat tulisnya, kemudian ada format LKPD itu sudah disiapkan format laporan di situ Pak. Iya. Berisi data dulu, data pengumpulan data informasi Pak, kemudian sumbernya dari mana, kemudian bentuknya seperti apa, ada semua di situ Pak di LKPD. Pengadaannya itu dari mana Pak? Ya tentu Pak, bantuan sekolah lah. Ya, kita akan memanfaatkan yang ada di sekolah Pak. Swadaya siswa tidak dilibatkan di situ. Ya kalau untuk swadayanya Pak, ya kalau alat tulisnya kan sekira itu sudah masuk pelibatan siswa. Artinya tidak ada yang membebani siswa. Ya membebani, itu saya kira itu tidak jadi beban Pak. Kalau hanya berupa alat tulis Pak. Setelah kegiatan nanti mengaplikasi, apakah ada tugas untuk anak-anak di rumah sebelum refleksi? Ya untuk tugasnya itu nanti Pak, kalau misalkan karena ini pertemuannya sebentar, ini agak panjang nih Pak menulis, jadi tinggal tugasnya anak-anak itu nanti bisa kalau ada perubahan yang mau perubahan kecil-kecil dari tugasnya sebelum kita refleksi. Ya karena ini saya belum, nanti setelah kita refleksi Pak baru di-upload di media sosial Pak. Jadi ini tidak langsung di-upload setelah ditulis karena harus direvisi dulu Pak. Jadi setelah refleksi ada kegiatan tindak lanjut untuk mengupload di media sosial. Di media sosial. Jadi anak-anak bawa HP? Ya kalau ini upload media sosial Pak tidak mesti bawa HP, kan nanti bisa di sekolah Pak. Di rumah Pak. Kalaupun ada yang memang bawa HP karena tidak ada masalah, nanti kan gurunya tetap bagaimana mengatur supaya penggunaan HP itu tetap bisa berjalan. Artinya diminimalkan di lapangan. Ya. Karena berhubung karena aturan sekolah yang mengatur seperti itu. Ya. Tapi kira-kira dalam mengaplikasinya ada anak-anak yang bawa HP? Kalau ini Pak harus ada Pak. Iya. Sebentar itu harus ada Pak, karena harus melakukan mengutip, memfoto objek, ya, karena fotonya nanti itu sebagai lampiran dari laporannya untuk penyesuaian dari yang tulisan. Ingat Pak, ada aturan di sekolah. Ya. Anak-anak tidak boleh bawa HP. Tetapi ada pengecualian bagi mata pelajaran yang membutuhkan HP, maka yang bertanggung jawab guru mapelnya. Oke, Ingat siap, itu Pak ya. Siap. Oke. Untuk mengupload di media sosial itu pakai akun apa itu? Untuk di media sosial Pak, jadi kan sekolah kita punya website, jadi bisa di-upload langsung di website. Tapi itu yang terbaik Pak, kalau untuk yang karyanya sendiri anak. Website Tapi sekolah ya? Ya, tapi untuk saat ini Pak belum sampai ke sana. Jadi pertemuan hari ini khusus, jadi fokusnya itu adalah khusus menulis. Ya, jadi belum sampai kepada kegiatan Kayak di Facebook, Instagram, ya, tidak ada upload di situ. ya. Nanti terserah anak-anak Pak setelah pertemuan berikutnya, setelah kita perbaiki dulu Pak, karena kita harus melihat juga dulu apakah ini tulisannya anak sudah layak Pak. Jangan sampai itu tidak sesuai. Jadi kita nanti itu harus gurunya tetap bertanggung jawab dulu di situ Pak, memeriksa dulu, kemudian refleksi sama anak-anak sudah layak atau tidak ini kita publish. Jadi ceritanya di sini ada pelibatan teknologi. Ya betul Oke. sekali. Cara Bapak itu bagus sekali. Tapi perlu pengawasan ya. Ya, Ini insya dalam Allah, Pak. rangka
kita bermedia sosial yang santun. Ya, Oke. Pak Parman, ya siapa? karena ada karya, ada hasil. Bagaimana Bapak menilai ketercapaian tujuan pembelajaran itu? Ya, yang pertama Pak tentu ketika karena pastinya ada penilaian Pak. Jadi penilaiannya itu tercapainya itu ketika anak-anak itu sudah bisa menciptakan atau menulis, menghasilkan tulisan Pak. Itu Iya. yang pertama. Tentu ada kriteria-kriterianya Pak, karena di dalam menulis teks observasi itu ada strukturnya. Nah, jadi itu menjadi kriteria, itu menjadi rubrik. Apakah ini sudah ada struktur definisinya, kemudian deskripsi bagiannya dan penutup, itu yang pertama. Kemudian selain strukturnya itu ada juga aspek kebahasannya Pak yang mau dinilai. Nah, maka saya sampaikan tadi bahwa tidak langsung dia upload Pak, karena harus diperbaiki dulu struktur penggunaan kebahasannya. Jadi Bapak menyiapkan rubrik ya? Ya ada Pak. Di situ ada tabel-tabel penilaian dan diisi pada saat kita Ya. penilaian di lapangan. Ya. Oh. Hasilnya nanti Pak, untuk karena pada kesempatan ini saya fokusnya kepada fokusnya saya itu adalah bagaimana anak-anak bisa bekerja sama Pak. Jadi untuk penilaian kerjasamanya juga itu ada lembar observasinya. Nah, pada saat anak-anak keluar dan nanti kembali ke kelas, kalau penilaian untuk materinya ya itu tadi rubrik. Ya, karena berbeda Pak, ada lembar observasi untuk keaktifan siswa, nanti ada juga penilaian, rubrik penilaian untuk karya siswa. Oh iya. Gitu, Pak. Yang terakhir Pak Parman, Oh iya, siapa? kira-kira pada saat observasi nanti saya selaku kepala sekolah atau sebagai observer, kira-kira apa fokus utama yang saya seharusnya untuk observasi? Ya, Pak. Jadi sebentar di kelas Pak, saya mohon bantuannya untuk fokusnya pada bagaimana siswa itu atau tingkat kerjasama siswa Pak. Karena kebetulan di SKP saya Pak atau rencana kinerja saya itu adalah yang saya mau buatkan di sini itu adalah kolaborasi Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Parman. Siapa? Sebentar saya menyusul ke dalam kelas. Oh iya Pak. Kalau begitu Pak, saya tunggu di kelas Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih. Baiklah, kita menuju ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap pasca observasi. Mari kita perhatikan langkah-langkah dari tahapan tersebut. Selamat menonton. Mari Pak. Iya, Pak. Saya duduk lagi nih Pak. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Iya Pak. Bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah Pak. Tadi sudah mengajar, sudah merasa lebih lega Pak. Iya. Apalagi setelah diobservasi ini Pak, saya tambah tadi masih ada perasaan was-was yang sampai salah-salah dalam langkah-langkah kegiatan itu Pak. Tapi alhamdulillah. Ya, masih seperti tadi ya. Terima kasih Pak. Sebenarnya Dalam prosesnya Pak Parman, apa? keberhasilan apa saja yang didapatkan tadi? Yang pertama Pak, yang menurut saya ini Pak, di pengamatan saya tadi itu di kelas dan di luar kelas tadi itu pengamatannya, yang pertama itu saya sudah bisa menghitung-hitung ini bahwa anak-anak itu sudah bisa mengidentifikasi, memilih sendiri objek yang akan mereka buatkan teks observasi, dan anak-anak juga sudah mulai bisa mengikuti alur yang saya sudah rancang Pak, mulai dari kelas, kemudian berkumpul bersama, bekerja bersama, menentukan objek bersama. Nah, kemudian juga tidak keluar dari lingkungan sekolah seperti kesepakatan yang sudah saya buat dengan anak-anak. Mendengar komentar Bapak, berarti tujuan pembelajaran tercapai. Kalau saya melihat hasilnya tadi anak-anak Pak, di sini ada saya bawa contoh hasilnya Pak. Kalau berdasarkan tujuan saya itu anak-anak bisa menulis, ya, membuat teks observasi. Saya menganggap ini ya cukup berhasil Pak. Tapi walaupun saya sadari bahwa ini belum 100% Pak. Artinya respon siswa itu baik ya Pak? Ya alhamdulillah Pak, responnya itu sudah nyaman. Apalagi ada kehadiran Bapak tadi itu tambah membantu sekali Pak. Ya, membantu sekali kehadiran Bapak itu tadi.
meskipun berhasil, ujung-ujungnya berhasil, tetapi dalam prosesnya itu pasti kan ada kesulitan-kesulitan. Iya Pak. Kira-kira menurut Bapak tadi kesulitan yang mana saja? Ya ada beberapa mungkin kesulitan yang saya dapatkan tadi itu Pak. Yang pertama itu adalah mengatur anak-anak kita Pak supaya tetap aktif dalam kelompoknya, karena ya pasti kalau dalam satu kelompok biasanya itu ada yang masih terlalu santai lah, artinya partisipasi aktifnya itu masih kurang. Ya teman-temannya bekerja, ya kalian lakukan aktivitas yang lain Pak, Iya. di luar dari yang kita sepakati di kelas. Kira-kira masih ada ide-ide kreatif yang lain yang bisa dicoba untuk di waktu-waktu yang akan datang? Ya, iya Pak. Saya melihat ini Pak, kalau dari penglihatan saya tadi bahwa ternyata kalau bekerja kelompok ini ada yang kurang antusias dan ada yang antusias. Nanti ke depan itu mungkin saya harus merencanakan Pak, membagi tugas-tugas yang ada untuk kelompok itu per individu. Jadi selain tugas kelompok juga itu nanti anak-anak juga harus punya tugas individu. Jadi ada tugas individunya sehingga mereka tidak sehingga mereka bisa terlibat langsung lah, selain punya tugas kelompok itu tadi, maka ada juga tagihannya ya begitu. Jadi ada juga tagihan individunya. Ada tagihan dalam bentuk kelompok, Oh, ada tagihan tagihan dalam- individu. ya. Jadi rubriknya 2 ya. Ya, nanti itu kan rubriknya itu nanti ada 2 khusus untuk kelompok. Jadi kita rencanakan ke depan seperti itu Pak. Jadi harus ada 2. Berarti ada dua rubrik ya, rubrik untuk kelompok dan rubrik untuk rubrik untuk tugas individu. Yang terakhir Pak, Ya, kira-kira adakah rencana tindak lanjut? iya Pak. Jadi untuk ke depan ini Pak, saya merencanakan bahwa pertemuan berikutnya Pak ya. Saya merencanakan ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harus ada pembagian tugas individu. Kan masih ada lanjutannya ini Pak, nanti materinya masih berlanjut kan, belum tuntas, belum pada tahap finalisasi tugas itu tadi. Jadi nanti di sini ada kan tulisannya anak-anak tadi itu sudah ada beberapa paragraf itu Pak. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya saya itu bisa bagi-bagi lah, bagi-bagi untuk per individu supaya bisa lebih aktif semua. Tetapi tetap mengedepankan, karena saya fokusnya di sini itu adalah kolaborasinya anak-anak, bagaimana kerjasamanya. Jadi untuk tugas kelompok itu tetap muatannya itu adalah bagaimana supaya anak-anak kerjasama, kerjasamanya bagus, kolaborasinya bagus. Untuk individunya itu, tugas individunya itu agar anak-anak tidak acuh dengan tugas, artinya mereka tetap sibuk juga. Ya. Artinya Bapak mungkin mengharapkan semua siswa itu aktif. Ya, betul sekali Pak. Itu harapannya Pak. Terima kasih Pak Parman. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan hari ini baik dan besoknya lebih baik lagi. Oke Pak, terima kasih bantuannya. Saya tunggu observasi berikutnya ya Pak. Iya. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kompetensi saya. Ya. Saya permisi Pak. Iya. Pak. Iya. Demikianlah simulasi pelaksanaan supervisi yang terdiri dari 2 tahapan, yakni pra dan pasca observasi. Semoga supervisi akademik berbasis coaching ini dapat membantu kita semua dalam pelaksanaan supervisi. Terima kasih.